Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Agnes Monica dengan NIM 24080500019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis mengenai One Sample Science Test. Adapun pengertiannya, One Sample Science Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah median suatu populasi berbeda dari nilai tertentu atau median yang dihipotesiskan. Artinya, uji ini digunakan ketika pertama, data tidak berdistribusi normal. Kedua, jika kamu hanya ingin tahu apakah median populasi sama dengan nilai tertentu. Misalnya, contohnya seorang guru ingin tahu apakah median nilai ujian siswanya berbeda dari 70 karena data nilai tidak normal digunakan One Sample Science Test. Untuk hipotesisnya di sini, untuk menguji hipotesis, data sampel disusun sedemikian rupa sehingga untuk nilai yang lebih besar median populasi diberi tanda positif dan untuk yang kurang dari mediannya populasi diberi tanda negatif. Dan untuk yang sama dengan median, populasi diberi tanda 0. Misal, median populasi itu sama dengan MD, maka H0 MD sama dengan M0. Median sama dengan nilai yang dihipotesiskan. H1-nya yaitu bisa MD tidak sama dengan M0, itu untuk uji dua arah, kemudian MD besar dari M0 itu untuk uji satu arah kanan, kemudian MD kurang dari M0 itu untuk uji satu arah kiri. Adapun rumus aproksimasi normal N besar dari 25, yaitu jumlah sampel besar N besar dari sama dengan 25, maka Z-nya itu sama dengan sampel dikurang dengan N per 2 per akar dari N per 4. Bandingkan Z dengan Z label pada taraf signifikansi misalnya 1,96 untuk alfa sama dengan 0,052 arah. Berikut contoh yang saya tampilkan untuk N besar dari sama dengan 25. Di sini disajikan sebuah permasalahan. Seorang manajer ingin mengetahui apakah median waktu kerja pegawai per minggu berbeda dari 40 jam. Dari 30 pegawai, N sama dengan 30 diambil sampel acak dan hasilnya. Nah, berikut ini adalah data sampel, data populasi yang digunakan. Yang akan digunakan di sini taraf signifikasinya yaitu 0,05 dengan alfa 0,05 diasumsikan data tidak normal. Maka uji apakah median waktu kerja itu sama dengan 40 jam. Untuk penyelesaian soalnya, untuk langkah pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis. Diketahui bahwa dari permasalahan tadi bahwa H0 mediannya itu sama dengan 40, maka H1 median itu tidak sama dengan 40. Itu dicari secara dua arah, diuji secara dua arah. Kemudian langkah kedua adalah menghitung selisih XI dikurang 40 dan tanda tiap data dibandingkan dengan 40. Jika lebih besar 40, maka tanda positif. Jika kurang dari 40, tanda negatif. Jika kurang dari 40, itu jika sama dengan 40 maksudnya, itu sama dengan diabaikan. Nah, selanjutnya hitung jumlah tanda positif dan jumlah tanda negatif. Saya akan menunjukkan hasil perhitungan dari Excel. Di sini ada jumlah pegawai, jam kerja, selisih. Nah, pada langkah ke 2 tadi kita menghitung selisih. Nah, di sini diperoleh
4 dikurangi 40 itu 42 dikurang 40 itu sama dengan 2, maka diketahui bahwa tandanya yaitu positif, begitupun seterusnya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung jumlah tanda positif. Jumlah tanda positif dari data sampel di sini adalah 19 dan jumlah tanda, eee, negatifnya yaitu adalah 8. Nah, ini ada 30 sampel data yang digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai uji dengan S sama dengan nilai minimal, eee, tanda positif dengan S negatif, ya tanda negatif tadi, itu diperoleh 19,8 atau sama dengan 8. Langkah selanjutnya yaitu digunakan aproksimasi normal. Untuk N yang besar dari 25, distribusi binominal mendekati normal dengan rumus Z sama dengan S dikurang N per 2 per akar N per 4 dengan substitusi seperti yang tersedia pada layar ini. Di mana S-nya adalah 8 dikurang dengan N-nya tadi ada 27. 27, N-nya 27 karena dari data yang dimiliki ada N-nya itu 30. Nah, tetapi ada 3 data yang nilainya itu sama dengan 40, maka data tersebut diabaikan. Jadi nilai N-nya adalah 27, maka di sini adalah 27 per 2 per akar N per 24, berarti 27 per 4, akar 27 per 4, maka diperoleh hasilnya, yaitu negatif 2,12. Selanjutnya adalah langkah kelima, membandingkan dengan Z-tabel. Untuk uji dua arah dengan alfanya itu 0,05 dengan Z-tabelnya itu adalah 1,96. Ini, bisa dihitung, dicari dengan menggunakan Z-tabel ya. Kemudian untuk Z hitungnya maka dari hasil perolehan tadi itu negatif 2,12. Maka diketahui bahwa H0 itu ditolak karena, Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau negatif 2,12 itu, kurang dari negatif 1,96. Maka kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median waktu kerja pegawai itu kurang dari 40 jam. Artinya waktu kerja pegawai secara umum berbeda dari 40 jam per minggu. Baiklah, itulah, penjelasan saya mengenai one sample scientist dengan contoh dan penjelasan untuk N besar dari 25. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.